Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwah Baharun Ar-Rasyid, NPM 06862. Video ini untuk tugas 2 fb.net menggunakan Visual Studio 2010. Untuk pertama, kita membuat project terlebih dahulu dengan klik New Project. Setelah itu pilih Windows Form Application, kemudian beri nama. Saya beri nama tugas 2 fb.net. Kemudian klik OK. Pertama kita masuk ke tahap desain, setelah itu masuk ke tahap coding. Untuk tugasnya seperti ini, membuat form 1 dengan label, ada text box, button, kemudian mengganti variabel text boxnya sesuai yang ditentukan. Kita atur ukurannya terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat label dan kita ukur font, kemudian pada size-nya kita ganti 14. Setelah itu beri text box, sama kita juga ganti menjadi 14. Panjangnya cukup segini saja. Kemudian kita duplikat menjadi 4 dan ukur tata letaknya hingga menjadi rapi. Setelah itu ada button hitung, kita klik button, kemudian buat dan rapikan. Sama, kita akan mengganti fontnya menjadi 14. Setelah itu ada promo dan total bayar, kita copy ini saja, kita taruh bawah dan tentukan ukurannya. Kemudian di bawah ada button bayar, kita duplikat saja buttonnya. Setelah itu ada uang kembalian. Rapikan formnya. Saya kasih di atas ini nama dan NPM saya. Dan cara tambahkan label di sini, saya beri nama saya. Untuk memberi nama, klik pada label, kemudian pada teks ganti. Atur ukurannya. Coba kita kasih 16 biar besar. Untuk membuat bold, ganti false menjadi true. Setelah itu saya kasih NPM, saya duplikat saja dan kita ganti pada teks. Atur tata letaknya. Setelah semua selesai, maka akan kita ganti labelnya, kode barang, kemudian bawahnya ada nama barang, ada harga satuan, kemudian ada jumlah. Setelah itu ada promo, ada total bayar, dan ada uang pembayaran. Setelah itu ada uang kembalian. Untuk buttonnya ada hitung dan bayar.
Oh, ini terpotong, maka akan diatur terlebih dahulu lebarnya. Untuk segini cukup. Kemudian coba kita run. Nah, maka akan seperti ini. Saya rasa cukup. Setelah itu kita mengganti variabel di setiap text box-nya. Untuk menggantinya kita klik pada text box, kemudian mengganti variabel pada name kita ganti menjadi txt kode barang. Perhatikan juga huruf besar dan kecilnya karena nanti akan berpengaruh. Setelah itu nama barang, txt nama barang, ada harga satuan, txt harga satuan. Kemudian ada txt jumlah, ada txt promo, txt total bayar, txt uang kembalian, txt uang pembayaran. Terakhir ada txt uang kembalian. Setelah itu untuk button kita beri nama BTN hitung dan bawahnya BTN bayar. Setelah pengaturan variabel selesai, maka akan masuk ke tahap coding. Klik saja formnya 2 kali, maka akan masuk ke bagian coding. Kita hapus saja. Pertama ketika mengisi kode barang dan ketika klik enter, maka akan nama barang dan harga satuan terisi otomatis dan kursor berada di jumlah. Untuk itu kita pilih kode barang, txt kode barang dan klik 2 kali. Atur ukurannya supaya rapi. Setelah itu ini masih berada text change, kemudian ganti pada keypress. Keypress yang ini, kemudian yang awal dihapus saja. Untuk pertama ketika di run, maka akan form muncul dan saya mau kursornya berada di kode barang, maka kodenya seperti ini. Privat sub ribbon form 1 dot load by vol kemudian sender as object. Kemudian di enter akan muncul nsub. Kemudian untuk codingnya beri me.show. Kemudian kita beri txt kode barang agar kursornya di sini, maka kita beri txt kode barang .select. Txt kode barang .select. Kita run terlebih dahulu, maka kursornya otomatis di kode barang. Selanjutnya ketika mengisikan kode barang,
dan ketika diklik maka otomatis nama barang dan harga satuan akan muncul, dan ketika tidak ada maka akan ditampilkan pesan bahwa kode barang belum diregistrasi dan harus meregistrasi terlebih dahulu. Untuk kodenya kita klik pada kode barang, kemudian untuk text change kita rubah menjadi .keypress yang ini, kemudian yang ini dihapus saja. Kemudian kita masukkan coding untuk event enternya, yaitu if e.keychar sama dengan chr 13, yaitu tombol enter, kemudian kasih then dan enter, maka otomatis akan muncul end if. Setelah itu kita isikan if txt kode barang .text karena kita akan mengambil teksnya. Misalnya kita beri kode barang A1, kemudian then, kemudian kita set untuk nama barang dan harga satuan. Set nama barang txt nama barang .text, jangan lupa kasih .text, kemudian misalnya ballpoint, kemudian harga satuannya txt harga satuan, .text, kita kasih harga misalnya 3000. Untuk promo misalnya kita kasih txt promonya 1000. Kita coba run terlebih dahulu. Ada yang error. Txt promonya kurang .text. Kita run terlebih dahulu. Misalnya kita masukkan A1, maka otomatis nama barang, harga satuan, promo akan terisi, dan kursornya belum pindah ke jumlah. Kita pindahkan terlebih dahulu dengan cara txt jumlah.select. Dan kita beri else jika barangnya tidak ada, maka harus meregistrasi terlebih dahulu. Kita kasih pesan barang, kode barang belum terdaftar, isikan daftarkan terlebih dahulu. Dan kita kasih FB critical. Kita coba run. Jika kode barangnya ada, maka akan nama barang, harga satuan promo terisi dan kursor berada di jumlah. Jika kita kasih kode barang yang tidak ada, maka akan muncul kode barang belum terdaftar, daftarkan terlebih dahulu. Sip. Kemudian kita lanjutkan untuk pengisian kode barang. Kita akan mengisi sebanyak 3 misalnya. Kita copy aja. Misalnya A2. Misalnya ada spidol dengan harga 3,5, promonya kita set 0 aja, kemudian kita copy untuk barang yang ketiga. Kita kasih nama buku gambar, kita kasih harga 5.000,
promonya misalnya 1.500. Kita coba run. Kode barang A2 dan A3. Selanjutnya kita akan memfungsikan button hitung. Untuk button hitung yaitu agar total bayarnya ini ada, yaitu dengan cara jumlah dikali harga satuan. Kemudian jika ada promo maka akan dikurangi promo dan akan muncul di total bayar ini. Kita klik pada button hitung, kemudian kita ambil TXT harga satuan, TXT jumlah, dan promo, dan kita akan set pada TXT total bayar. Kita masukkan TXT total bayar sama dengan TXT harga satuan, TXT harga satuan dikali TXT jumlah dan dikurangi TXT promo. Jangan lupa tambahi teks karena kita mengambil teksnya. Coba kita run. Misalnya kita masukkan A2 spidol, harganya 3,5, untuk promonya tidak ada, kita kasih 2, maka total bayarnya 1.000. Misalnya kita kasih A3, enter, gambar, kemudian kita kasih jumlahnya 2, kita hitung 5.000 dikali 2, 10.000, dikurangi 1.500 menjadi 8,5. Di sini ada yang kurang, yaitu ketika kita klik TXT kode barang maka jumlahnya tidak hilang. Misalnya kita isikan 2, kita klik enter, maka jumlah masih ada. Untuk mengatasinya kita kasih setiap if, kita kasih TXT jumlah.text, kita kosongkan, kita kasih begini saja. Kemudian kita copy untuk yang bawahnya juga, dan coba kita run. Kemudian kita isikan kode barang misalnya A1, jumlahnya 2. Kemudian kita isikan A barang, kode barang dengan A2, maka jumlah akan hilang. Setelah itu kita fungsikan button bayarnya. Kita klik pada button bayar. Untuk button bayar tujuannya yaitu untuk menampilkan uang kembalian. Kemudian kita kasih if jika total bayar ini lebih kecil daripada uang pembayaran, maka akan bisa dilanjutkan, dan ketika total bayar ini lebih besar daripada uang pembayaran, maka artinya uangnya kurang dan akan kita tampilkan message box bahwa uang kurang dan tidak bisa dilanjutkan. Kita kasih if TXT total bayar.text lebih kecil daripada uang pembayaran, maka TXT kita set pada TXT uang kembalian, yaitu sama dengan TXT uang pembayaran dikurangi .text, jangan lupa .text, dikurangi TXT total bayar .text. Kemudian kita kasih else jika uang pembayarannya lebih kecil daripada total bayarnya. Kemudian kita kasih message box seperti ini, kita copy saja. Dan untuk pesannya uang pembayaran kurang, dan tidak bisa dilanjutkan.
uang pembayaran kurang, dan tidak bisa dilanjutkan. Kita run terlebih dahulu. Misalnya kita kasih kode barang A1, kita enter. Untuk jumlahnya kita kasih 3. Klik hitung. Di sini ada yang salah. Ketika kita mengisikan kode barang dan kemudian kita isikan jumlahnya misalnya 4 dan kita klik hitung, maka promonya akan tetap 1000 meskipun kita beli jumlah 4. Maka kita harus mengisikan di sini pada btn hitung. Kita membuat variabel terlebih dahulu. Promo underscore a string as integer, yaitu isinya txt promo.text dikali jumlah yang dibelinya .text. Kemudian txt promo.text kita ganti menjadi promo.a. Coba kita run terlebih dahulu. Misalnya A1 promonya 1000 dan kita masukkan jumlahnya 3, yaitu 3000 dikali 3 menjadi 9000. Kemudian promonya 1000, karena membelinya berjumlah 3, maka 3000 dan 9000 dikurangi 3000 adalah 6000. Maka seperti ini sudah benar. Kemudian uang pembayarannya kita kasih misalnya kurang, yaitu 5000. Kemudian klik bayar, maka akan muncul uang pembayaran kurang dan tidak bisa dilanjutkan. Jika kita kasih 7000 dan klik bayar, maka uang kembaliannya 1000. Kita tambahi kodenya dikit di sini, yaitu ketika press enter, maka total bayar, uang pembayaran dan uang kembalian di set menjadi 0. Seperti ini. Kita copy aja txt total bayar .text, kita set menjadi 0. Kemudian uang pembayaran dan uang kembalian. Jangan lupa dikopikan ke bawahnya juga. Kita coba run. Misalnya kode barangnya A1, kemudian kita enter. Di sini juga ada yang kurang. Ketika jumlahnya kosong, maka diklik tombol hitung, maka tidak akan jalankan. Maka kita beri if else pada button hitung. Untuk button hitung di sini kita beri if txt jumlah .text sama dengan 0, maka kita kasih peringatan yaitu message box seperti ini dengan pemberitahuan jumlah barang belum dimasukkan. Silakan masukkan terlebih dahulu. Dan ketika jumlah ada isinya, maka kita beri perintah yang tadi yang ini. Kita kasih else, kemudian kita kasih bawahnya seperti ini. Kita copy saja, kita run lagi.
misalnya kode barang 1, kemudian enter. Kemudian kita coba kosongi jumlahnya, kemudian klik button hitung, maka akan muncul peringatan seperti ini. Dan ketika kita isikan 1, maka akan dilanjutkan perintah bawahnya. Kemudian kita masukkan A2, maka total bayar, uang pembayaran, uang kembalian diset menjadi 0. Di sini ada yang kurang, yaitu untuk text box promo, text box total bayar, dan text box uang kembalian belum diset menjadi read only. Untuk menjadi read only, kita klik pada text box-nya, kemudian masuk kepada properties, kemudian cari read only, ganti menjadi true, kemudian total bayar ganti menjadi true. Setelah itu uang kembalian juga. Di sini sudah selesai. Kita coba run. Kode barang A1 kita enter. Kemudian jumlahnya misalnya 5, kita klik hitung. Maka akan seperti ini. Dan uang pembayarannya misalnya 20.000. Kita klik bayar. Maka uang kembalian, total bayar, dan promo menjadi read only, tidak bisa diedit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.